bersama kakak, Kanova. Kanova di sini akan mengajak kalian belajar bersama dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia. Belajar mudah dari rumah. Bagaimana kabar adik-adik sahabat pintar di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap ceria serta semangat belajar bersama Kanova. Jika kalian ada keperluan keluar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker ya untuk kesehatan kalian. Pada kesempatan kali ini, Kanova akan memberikan materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 1. Nah, adik-adik, sebelum lanjut pada materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi terbaru dari Kanova. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar bersama Kanova? Sebelum menyimak video pembelajarannya, kalian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan memakai sabun agar terhindar dari penyakit yang berbahaya. Setelah melihat video pembelajaran hari ini, Kanova harap 1. Adik-adik dapat menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. 2. Adik-adik dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya pada rangkaian listrik sederhana. 3. Adik-adik dapat mencari dan mengolah informasi hasil wawancara mengenai pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita masuk pada materi, coba kalian lihat keadaan lingkungan di sekitar kalian pada malam hari. Apakah lingkungan di sekitar kalian terang benderang? Apakah kalian tahu yang menyebabkan hal tersebut? Ya, tepat sekali. Lingkungan di sekitar kalian menjadi terang benderang karena adanya cahaya lampu yang bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Cahaya lampu tersebut berasal dari listrik. Adik-adik, listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kalian coba baca teks berikut ini. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Dia lahir pada tanggal 22 September 1791 dan wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Dia dikenal sebagai perintis dalam meneliti tentang listrik dan magnet. Pada tahun 1834, muncullah satu hukum yang baru tentang listrik yang dikenal dengan hukum Faraday. Hukum Faraday ini hukum yang mempelajari mengenai elektromagnetik. Elektromagnetik tersebut yang dapat dipergunakan sebagai penggerak arus aliran listrik seperti yang digunakan oleh Faraday dalam pembuatan mesin pembangkit listrik. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian tahu kan siapa tokoh yang menemukan mesin pembangkit listrik? Ya, tepat sekali. Ia adalah Michael Faraday. Nah, sekarang coba kalian amati teks berikutnya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik tersebut terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah.
Rangkaian kabel listrik umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Ini adalah gambar rangkaian lampu seri. Dan ini adalah gambar rangkaian lampu paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya mengenai proses arus listrik, coba kalian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut ini. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan, maka akan tampak seperti gambar berikut ini dan senter akan menyala. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, bagaimanakah proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter? Proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter adalah 1. Dari baterai, arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. 2. Dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam. 3. Atau menuju resistor, kemudian menuju lampu jika lampu yang digunakan pada senter adalah LED. 4. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada lampu hias yang sering dijumpai, seperti pada gambar berikut ini. Adik-adik, sekarang coba kalian perhatikan bola lampu yang terdapat di dekat kalian dan nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Sekarang, coba amati peta pikiran berikut yang dibuat berdasarkan contoh wawancara mengenai pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Listrik sangat berpengaruh terhadap beragam benda dan peralatan rumah tangga, juga terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Misalnya, sebelum ada listrik, itu kita menggunakan setrika arang. Namun setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik. Sebelum ada listrik, komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi jarak dekat. Setelah ada listrik, kita dapat berkomunikasi jarak jauh.
Sebelum ada listrik, kita bekerja di siang hari. Setelah ada listrik, kita dapat bekerja hingga malam hari. Sebelum ada listrik, kita menggunakan lampu minyak. Setelah ada listrik, kita menggunakan lampu listrik. Sebelum ada listrik, itu setiap mengadakan pesta seni haruslah di siang hari. Tapi setelah ada listrik, jika kita melaksanakan pentas seni, itu bisa dilaksanakan malam hari. Meski dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh boros begitu saja dalam menggunakan energi listrik. Hal itu dikarenakan biaya listrik akan semakin mahal. Jika sudah mahal, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Saat ini, anggaran pemerintah untuk listrik sangat membengkak. Jadi pemerintah sering mengadakan pemadaman listrik secara bergilir. Hal itu untuk menghemat anggaran pemerintah untuk listrik. Meski tidak lama, namun pemadaman listrik bergilir itu sering membuat banyak orang kacau dalam menjalankan aktivitasnya. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik paham dengan materi yang sudah disampaikan Kak Nova? Untuk lebih memperdalam kembali tentang materi tersebut, adik-adik dapat mengklik link di bawah ini. Demikian materi yang dapat Kak Nova sampaikan. Adik-adik, rajin-rajinlah membaca di rumah ya, agar pemahaman kalian semakin bertambah. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat setiap kalian menemukan hal yang penting atau yang baru. Jika video ini bermanfaat, silakan share video ini ke seluruh akun media sosial kalian, agar informasi ini tidak berhenti di kalian ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Kak Nova dalam channel Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Ingat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan ya. Dan jaga kesehatan kalian dengan pola makan makanan sehat, olahraga yang teratur, rajin cuci tangan pakai sabun, dan kenakan masker jika berpergian. Terima kasih, tetap semangat, ceria, dan sampai berjumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum